Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Umat TV di malam hari ini? Bahagia sekali. Saya Satrio Herlambang bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Senator dan Umat. Di studio sudah menemani saya program Senator dan Umat tentunya bersama Bapak A.M. Iqbal Parewangi. Beliau adalah anggota DPD RI dan MPR RI. Dan juga beliau ini sudah beberapa kali bersua dengan kita dalam program Senator dan Umat. Kemudian juga hadir di studio saat ini ada Dr. Syarifuddin Djordi. Apa kabar Bapak berdua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak Syarifuddin ini adalah alumni Universitas Gadjah Mada dan saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tema kita pada sore hari ini adalah malam hari ini adalah memilih pemimpin bermarwah. Tentu ini sangat penting sekali untuk kita bahas dan kita akan berbincang banyak seputar tema yang akan kita bahas di malam hari ini. Kita ke Pak Iqbal dulu barangkali. Baru-baru ini Pak Iqbal, kita melakukan pemilu kada serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Bagaimana menurut pantauan Pak Iqbal sendiri? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ya betul, 269 kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember baru-baru ini melaksanakan pemilu kada secara serentak. Itu sesuatu yang betul-betul sesuatu. Karena kalau pemilihan presiden cakupannya secara nasional memang besar, tetapi pusatnya kan satu di KPU pusat lah gitu, atau sentrum politiknya satu. Tetapi ketika yang 269 kabupaten, kota, dan provinsi yang lalu melaksanakannya, itu pusatnya, sentrum kegiatannya bukan satu, tapi terurai ke 269 titik sentrum. Apa yang terjadi di Pilkada Maros itu serupa, tetapi tak seterkait dengan yang di Goa gitu. Begitupun apa yang terjadi di Bulukumba, itu tidak dengan sendirinya punya keterkaitan dengan yang terjadi di Baru misalnya. Oleh karena itu 9 Desember yang lalu ini sebenarnya sebuah peristiwa bersejarah bagi proses pemilihan bergaya demokrasi yang ada di Indonesia dan secara internasional. Ini bahkan satu hal yang menjadi fenomena di Badan Kerja Sama Parlemen Pak Syarif. Ada sejumlah duta besar yang meminta kami, ketika saya memimpin pertemuan dengan mereka, mereka minta bagaimana kalau BKSP DPD RI memberi rekomendasi agar mereka bisa masuk menjadi pemantau. Karena sangat tertarik dengan hal ini. Nah itu satu hal yang menunjukkan bahwa apa yang baru saja terjadi di Pilkada ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat fenomenal. Kita sebenarnya berharap bahwa hasilnya juga akan menarik, gitu. Hasilnya akan fenomenal gitu kan. Saya berulang kali misalnya sebagai penanggung jawab tim Des Pengawasan Pilkada dari DPD RI khususnya untuk Sulawesi Selatan, berulang kali saya katakan kita memiliki satu mimpi untuk menjadikan Pilkada 11 kabupaten di Sulawesi Selatan ini menjadi pilkada berprestasi. Pilkada yang tidak dicarut oleh berbagai hal yang tidak perlu. Ketika saya ketemu dengan Pak Kapolda misalnya, saya sampaikan konfirmasi, Jenderal, ini kan terdengar ada 3 zona merah di Sulawesi Selatan waktu itu ya Pak Syarif ya. Tapi kemudian beliau mengatakan bahwa bukan 3 Pak Iqbal sekarang, berkembang menjadi 5 zona merah gitu. Saya secara positif mengapresiasi itu sebagai bentuk
bentuk antisipasi yang seksama. Ya. Kan lebih bagus bilang 3 meningkat menjadi 5 lalu faktanya tinggal 1 daripada bilang 3 menjadi 1 lantas faktanya jadi 5 gitu kan. Ya. Dan yang ternyata adalah antisipasi seksama dari kepolisian, dari pengamanan yang diungkapkan oleh Pak Kapolda Sulselbar itu memang seksama. Karena kemudian yang terjadi, semula diduga akan 3 zona merah, lalu kemudian diantisipasi menjadi 5, yang faktanya kemudian menjadi 1. Ya, alhamdulillah ya. Tapi itu sekaligus memberi gambaran sebenarnya bahwa Pak Syarif lebih paham hal ini. Tapi dalam kacamata kami di Komite 1 DPD RI, itu nampak sebagai cukup bagus. Kerja-kerja teman-teman penyelenggara pilkada yang lalu, KPU, Bawaslu, Panwas, sampai ke tingkat TPS, tidak ada yang sempurna tentu saja. Ya. Tetapi yang terjadi di 11 kabupaten se-Sulawesi Selatan khususnya, yang menjadi daerah pemantauan yang tim yang saya koordinasikan, itu boleh kami sebut lebih baik dari yang semula diduga. Hasilnya lebih baik dari yang semula diduga. Ya. Itu kita belum bicara hasil ya. Nanti kemudian kita akan berbicara hasil. Saya terkait dengan pilkada itu, kita menunggu hari-hari ini. Tadi pagi saya ke Maros misalnya Ustaz, langsung ketemu dengan teman-teman KPU. Ya ada hal yang apapun dinamikanya, tapi yang jelas siang tadi itu direncanakan penetapan. Beberapa daerah kan juga sudah mengalami proses penetapan. Goa Pak Syarif ini kan menarik misalnya. Yang semula bagaimana, ternyata penetapannya berjalan dalam rentang waktu yang lebih pendek dibanding yang diduga. Artinya kalau kemudian kembali pertanyaan bagaimana pemantauan, 11 kabupaten di Sulawesi Selatan dalam berpilkada 9 Desember yang lalu, sejauh ini hasilnya lebih baik dari yang diduga sebenarnya. Baik. Ya. Kalau dari tingkat prestasi, kalau kita berikan poin untuk Pak Iqbal sendiri, dari 5 ke 10, berapa poin kira-kira tingkat keberhasilan dari pemilu kada serentak untuk beberapa daerah baru-baru ini? Kalau 269 ini yang kami miliki sekarang di DPD RI dan kemarin disampaikan pada sidang paripurna, itu sifatnya masih penilaian sementara. Sementara ya. Tetapi satu hal yang saya mau catat Ustaz, bahwa apa yang saya peroleh penjelasan langsung dari pimpinan Senat dan DPR Myanmar ketika saya bertemu, itu mengatakan begini. Bahkan sebenarnya Ibu Aung San Suu Kyi juga menyebut begini. Pemilu presiden Myanmar yang tercatat sebagai pemilu yang sukses, aman dan damai, dengan kemenangan 83% pada pihak partai yang bukan partai dukungan pemerintah, disebutnya adalah itu sistemnya mengcopy paste sistem KPU Republik Indonesia. Jadi kalau kita tanya bagaimana menilainya untuk yang sekarang di Pilkada 269 ini, kami menunggu titik terakhir. Tetapi ada komparasi internasional yang bisa dikatakan bahwa ada pujian yang bagus dari Myanmar. Iya. Ke Pak Syarif dulu nih, ada yang cukup ironis di masyarakat kita sekarang ini sebagai pemilih aktif untuk pemilu kada dan pemilu-pemilu lainnya, Pak Syarif. Ternyata masyarakat kita tidak menjadikan integritas seorang calon pimpinan itu adalah poin 1. Yang pasti yang paling penting bagi masyarakat kita saat ini sebagai pemilu adalah apa yang dia berikan pada kita sebelum pemilu itu, sebelum memberikan suara. Ini indikatornya apa? Penyebabnya apa? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Iqbal dan Teman TV sudah mengundang saya untuk silaturahim di sini. Saya ingin memulai bahwa pilkada yang baru ini ada 2 kekuatan besar yang mengkapling paling besar ruang politik ini, yaitu adalah para borjuasi politik dan borjuasi ekonomi ya. Mereka yang sudah lama berkuasa atau kelompok-kelompok klan tertentu mengambil porsi yang paling besar
dalam proses pilkada yang lalu, dan yang kedua adalah mereka-mereka yang secara kapital memiliki modal itu juga memperoleh peluang yang paling besar untuk memenangkan pertandingan yang lalu. Jadi pilkada yang lalu adalah pertarungan antar dua kekuatan besar yang mereka sebetulnya adalah mempunyai game yang sama ya secara politik. Jadi mengapa masyarakat kita menjadi sangat pragmatis dalam pilkada yang lalu? Karena ini sudah terbangun dalam 3 kali pilkada atau sejumlah pemilihan yang terjadi pasca Orde Baru yang lalu. Itu ada proses perilaku elit politik kita yang menunjukkan karakter dan sifat pragmatisme itu, sehingga ini menjadi virus yang menyebar ke masyarakat. Masyarakat kita pamrihnya bukan lagi pamrih bagaimana membangun bangsa dan negara, tapi memperoleh apa dari satu tindakan politik. Jadi ada kalkulasi keuntungan. Dalam perilaku politik kaum rasional itu ketika dia mengambil satu tindakan politik, dia memperoleh apa dari tindakan itu. Betul. Nah, rakyat kita ini semakin rasional logikanya. Rasional dalam arti saya menggunakan hak pilih saya memperoleh apa dari penggunaan hak pilih itu. Ternyata jawabannya adalah dipersiapkan oleh dua kekuatan besar itu. Jadi siapa yang mempunyai modal, siapa yang mempunyai jaringan kekuasaan yang sudah mengakar kuat di masyarakat, dia yang peroleh kesempatan yang lebih besar dalam pemilihan umum, baik pilpres, pileg maupun pilkada ini. Kasus pilkada ini saya melihat bahwa di Sulsel ini adalah pertarungan kekuatan-kekuatan lama yang bermetamorfosis dalam konteks demokrasi kita ini. Saya kadang-kadang mengatakan ini sedang dibajak demokrasi kita ini oleh kelompok-kelompok ini. Nah, ada proses pembajakan demokrasi dengan cara-cara demokratis, tapi mereka sedang membangun satu kekuatan-kekuatan klientelisme lewat politik patronasi dan seterusnya itu. Jadi saya membacanya itu. Jadi masyarakat kita ini sudah seperti itu. Budaya gotong royong kata para pendiri bangsa dulu, ya enggak usah Pancasila, cukup Ekasila katanya. Ekasila itu ya gotong royong itu. Nah, itu sudah hilang. Sudah hilang. Jadi masyarakat kita ini tidak bodoh. Saya melihatnya begitu, tidak bodoh. Tapi barangkali mereka belum mempunyai kekuatan berpikir yang hebat untuk meneropong kira-kira kalau saya memilih ini, apa konsekuensi masa depan bagi bangsa ini. Apakah bangsa ini masih akan terus eksis di tangan-tangan para elit-elit yang seperti ini? Ini pertanyaan serius. Makanya saya pernah berbincang dengan Pak Iqbal, kalau semua pimpinan negeri mulai dari wakil rakyat sampai kepada pejabat yang paling rendah itu sungguh-sungguh berpikir tentang bagaimana membangun bangsa, sebagaimana kalau saya ikuti Pak Iqbal ini kuat datanya untuk mengungkapkan segala hal. Saya kira kalau semua seperti itu, saya kira akan jadi lebih baik. Masalahnya adalah sekarang para pemimpin kita itu tidak berpikir untuk bangsa, gitu. Berpikir untuk dirinya, kelompoknya, dan klan-klan yang mereka sudah bangun itu. Itu kalau saya membaca tren politik kita beberapa waktu terakhir ini. Ya. Kalau Pak Senator sendiri, pentingkah edukasi politik ke masyarakat? Edukasi politik sangat penting, Ustaz. Efeknya? Coba tentu apa yang disampaikan oleh pakar kita, Pak Syarifudin Djordi, itu yang fenomena umumnya ya, Pak, ya. Bahwa ada perkecualian ya. Di mana-mana juga selalu ada perkecualian. Air pun punya sistem, alam pun punya perkecualiannya lewat anomali air gitu. Dan anomali itu saya tahu, saya jalani. Perkecualian itu terjadi. Jadi kalau boleh saya sebut, misalnya bahwa ketika pertarungan dua klan ya, dua klan berbasis besar ini terjadi, maka bisa sebenarnya kita berpikir bahwa tidak ada perkecualian, tapi perkecualian itu ada. Di pemilu legislatif yang lalu, saya hitungan Pak berdasarkan juga resmi ke KPU, dari 234.000 suara yang saya peroleh se Sulawesi Selatan, itu hitungan biayanya per suara itu Rp2.489 per suara. Dalam logika politik saat ini nggak masuk akal.
Ya. Kenapa bisa satu suara hanya Rp2.489 per suara? Tetapi kalau dibalik, maka dia menjadi sebuah temuan yang perkecualian itu bahwa ada setidaknya 230, hampir 234 ribu pemilih aktif di Sulawesi Selatan yang tidak dibayar, tetapi mau memilih Balikparewan. Karena Rp2.349 per suara itu termasuk di antaranya Ustaz, ada Tommy kartu nama, cetak kartu nama, ada di situ pencetakan spanduk, biaya bensin. Tapi faktualnya, dan memang tidak ada sama sekali amplop, tidak ada ampau politik. Nah, yang digelisahi oleh Pak seperti beliau, Pak Sandi Nurdi adalah kenapa hal begitu justru tidak menjadi fenomena umum, gitu kan? Kenapa justru itu menjadi hanya sebuah perkecualian saja? Itu anomali di tengah politik kita yang itu ya. Yang baik menjadi anomali, menyimpang dari yang cenderung rusak itu. Ya, model yang seperti Pak Iqbal kan, ini kata beliau pengecualian itu anomali. Ketika kita melihat para elit politik kita itu sudah menggunakan sistem dagang. Dalam logika dagang itu kan tidak ada orang mau rugi. Berapa saham atau yang saya investasikan, saya harus mencari untung dari itu. Nah, Pak Iqbal adalah bagian dari anomali dari kecenderungan itu. Anomali itu menyimpang. Hanya anomali. Jadi gitu. Anomali dari apa? Dari kecenderungan elit-elit politik kita itu mencari kuasa dengan cara-cara yang tidak mencerminkan budaya bangsa ini, tidak mencerminkan nilai moral agama, tidak mencerminkan etika publik yang baik. Jadi uang itu menjadi taruhan utama, padahal sebetulnya kredibilitas, integritas orang itu harus jauh lebih diutamakan. Gagasan apa yang dia mau tawarkan, dengan pola Pak Iqbal kemarin kan bagus. Politik silaturahim itu bagus kepada semua kelompok, tidak mengenal kelompoknya atau kelompoknya siapa. Jadi saya kira kalau pola seperti ini bangun apa yang disebut dengan modal sosial jaringan itu, saya kira akan jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan uang, karena itu akan merusak tidak hanya sistem politik bangsa di masa depan, tapi juga merusak regenerasi politik ya. Anak-anak muda sekarang tidak berpikir lagi bagaimana idealisme politik, tapi berpikir bagaimana meraih kekuasaan dengan cara-cara yang instan. Padahal menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin daerah itu ada tahapan proses. Tidak langsung simsalabim jadi, gitu baik-baik. Harus ada proses. Bagaimana ceritanya seorang anak kecil yang tidak pernah berpengalaman dalam proses kepemimpinan, tiba-tiba dicari tugas itu, lalu dia mau melakukan apa? Pemimpin itu dia sendiri secara intelektual punya visi besar bagaimana sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah daerah dia mau rubah. Bukan bisikan orang, tapi dia sendiri punya integritas, kredibel, akuntabel. Kemudian dia harus mampu mengaktualkan gagasan-gagasan itu, orang lain hanya membantu dia. Artinya tidak mengandalkan orang secara keseluruhan gitu ya. Jadi dia sendiri itu punya kapasitas untuk itu. Jadi kalau kita menggunakan logika kepemimpinan dalam Islam, mestinya model-model pada periode-periode Islam itu harus menjadi spirit untuk melakukan perbaikan dan perubahan masyarakat di masa yang akan datang. Kalau kita tidak segera untuk melakukan upaya mentransformasi spirit etik itu ke dalam konteks kekinian, kita barangkali akan tergilas oleh modernitas yang terjadi pada hari ini. Pak Syarif, saya Ustaz pengen nanya, tapi dalam pandangan seorang pakar, Pak Syarif itu melihat ke depan Indonesia ini pengecualian, anomali itu memungkinkan nggak menjadi justru tren di masa depan perpolitikan Indonesia ini? Kalau jumlah orang yang baik memimpin bangsa dan daerah di masa depan itu mengalami defisit yang meyakinkan, barangkali akan menjadi tren utama di masa depan. Tetapi kalau kemudian ada kecenderungan bagaimana model seperti beberapa contoh orang-orang yang mempunyai kapasitas seperti Pak Iqbal misalnya, jumlahnya itu semakin jamak, semakin dari tahun ke tahun, saya ada optimisme bahwa bangsa ini bisa dibangun kembali. Artinya kalau kita membangun bangsa ini dengan
mengambil nilai-nilai lokal, kearifan lokal, kebudayaan kita transformasi dalam politik lokal, dalam politik nasional. Saya kira Indonesia ini masih bisa kita bangun dengan nilai-nilai itu. Tetapi kalau semua kita itu sudah mengalami defisit moral yang semakin itu semakin hebat, saya kira ya bangsa ini mungkin wassalam gitu. mungkin. Baik. Ya, dan pemirsa Mata TV, menarik sekali, semakin alot perbincangan kita di malam hari ini, tapi kita harus jeda sebentar. Program Senator dan Umat akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami dalam program Senator dan Umat bersama Bapak A.M. Iqbal Pariwangi, anggota DPD RI dan MPR RI, dan juga Bapak Dr. Syarifuddin Djordi, beliau adalah alumni UGM dan juga Ketua Jurusan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tema kita di malam hari ini adalah memilih pemimpin bermaruah. Ya, ini menarik sekali nih. Kita mungkin langsung menyentuh ke tema ini. Oke lah, untuk pemilu kada kemarin sudah berlangsung dan masyarakat sudah memilih. Tapi pilihan-pilihan ini akan terus berlangsung, akan terus ada. Mungkin untuk sekedar memberi edukasi kepada masyarakat, kira-kira bagaimana caranya atau kriteria calon pemimpin yang baik? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk menjadi pemilih pun sebetulnya ada syaratnya. Ya, untuk menjadi pemilih, apalagi menjadi pemimpin. Pemilih pun ada syaratnya. Yang pertama, pemilih itu dia tidak boleh terlalu fanatik, terlalu primordial, terlalu sektarian menjadi pemilih. Sebab kalau dia menjadi pemilih sektarian, primordial dan fanatik, dia gagal mendeteksi siapa orang terbaik yang akan dia pilih. Karena pilihannya akan jatuh kepada fanatisme yang terbangun, primordialisme yang sudah tersedia di dirinya, dan sektarian cara berpikirnya itu, saya kira padahal boleh jadi bukan dari kelompoknya, boleh jadi orang lain, itu yang jauh lebih hebat. Malah justru itu mestinya yang dipilih. Menjadi pemilih itu harus seimbang, tidak fanatik, harus mempunyai al-adalah itu ya. Bagaimana dia membangun itu. Yang kedua, dia harus kredibel sebagai pemilih. Jangan pemilih ini kalau kita mau memilih pemimpin yang hebat, bukan asal memilih pejabat. Pemimpin itu beda dengan pejabat, kan begitu. Yang berhasil kita lakukan selama ini adalah memilih para pejabat, bukan memilih pemimpin. Pejabat itu setelah selesai jabatannya dilupakan oleh rakyat. Pemimpin itu baik ketika dia menjabat maupun setelah selesai jabatannya tetap diingat dan dikenang oleh umatnya, rakyatnya. Yang ketiga, pemilih itu harus punya wawasan yang luas. Sehingga gagasan-gagasan para calon pemimpin itu dia paham dan mengerti. Misalnya saya ikuti beberapa pejabat publik kita baik di pusat maupun daerah, ada yang hebat sekali gagasan-gagasannya dan saya mengerti apa yang dia ungkapkan. Tetapi ada yang saya tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Saya tidak tahu jadi pejabat apa ini. Karena ngomong apa di ruang publik tentang tupoksinya, kalau itu tupoksi, tapi tidak mengerti kita. Banyak orang, ada pejabat yang barangkali bahasanya Pak Iqbal, anomali itu, dia hebat karena dia mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan dan tentang geografi politik di mana dia menjadi pemimpin bangsa itu. Bagaimana kita memilih? Ini syarat yang seharusnya tersedia bagi para pemilih. Bagaimana syarat menjadi pemimpin? Itu juga sama, harus seimbang dia menjadi pemimpin. Kalau dia terpilih, dia harus mengayomi semua umat itu. Dia juga harus mempunyai kredibel dia menjadi pemimpin, punya wawasan yang luas. Wawasan yang luas itu dan dia mengerti melaksanakan tugas-tugas seperti yang tadi kita diskusikan sebelumnya. Kemudian dia tidak boleh cacat fisik, kan gitu. Cacat fisik itu tidak boleh di dalam, kalau kita pakai logika Al-Mawardi dalam Ahkam Al-Sultaniyah itu, Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu mengatakan cacat fisik tidak boleh jadi pemimpin. Karena dia tidak bisa maksimal menjalankan tugas-tugas kepemimpinan kalau dia punya cacat.
dia punya visi besar tentang bagaimana mentransformasi masyarakatnya. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak bisa mengungkapkan apa visinya, itu tidak layak dipilih. Ya. Yang mengerti dan bisa mengungkapkan, oh saya nanti kalau terpilih mau ini, dan dia bisa menerjemahkan secara artikulatif pikiran-pikiran itu yang kita harus pilih menurut saya. Jadi dia punya wawasan yang luas seperti itu, dan kalau kita melihat model ya Pak Iqbal ya, model sirkulasi kekuasaan ketika Rasulullah mangkat, itu kan dari Rasul ke Abu Bakar itu kan ada majelis yang memilihnya. Dari ya meskipun tidak disebut majelis ketika mereka rapat di Balai Bani Saqifah di Yasrib itu. Tapi ketika dari Abu Bakar ke Umar kan ada majelis Ahwa itu yang memilihnya. Tapi dari Umar ke Utsman kan tidak ditunjuk oleh Umar. Dari Abu Bakar ke Umar ditunjuk, dari Umar ke Utsman dipilih, dan begitu pun dari Utsman ke Ali. Nah model itu pertama dan kedua di situ. Yang ketiga, bisa kita memilih pemimpin dengan catatan-catatan yang ada saat ini. Sekarang ini kan suara para profesor dengan suara orang yang tidak berpendidikan sama nilainya satu. Gitu ya Pak Iqbal ya. Orang yang mengerti sekali peta kebangsaan, suaranya sama nilainya dengan orang yang sama sekali tidak tahu apa menjadi problem utama bangsa hari ini. Sama suaranya. Nah saya kira ini harus ada pemikiran serius. Apakah di masa depan orang-orang hebat dan mengerti keadaan bangsa ini harus nilai sama suaranya dengan mereka yang tidak mengerti? Tugas yang Pak Iqbal yang punya tugas itu, kita kan berikan masukan supaya ini menjadi pikiran. Sehingga orang yang tidak mengerti tadi asal pilih saja. Tapi orang yang mengerti memilih itu harus ada nilai lebih. Apa kelebihannya? Mungkin bisa diterjemahkan dalam bentuk yang lain, entah suaranya dilipatkan atau apa ditambah atau apa. Mungkin ini menjadi diskursus yang menarik saya kira kalau kita melihat bagaimana kita memilih pemimpin pada hari ini. Syaratnya saya kira pemilih pun harus diberi catatan-catatan juga. Jangan hanya pemimpin. Nah, saya berkesimpulan bahwa yang berhasil kita pilih umumnya para pejabat, bukan pemimpin. Umumnya. Jadi yang kita lihat di ruang-ruang publik terbuka ini para pejabat saja. Yang punya lencana emas, yang punya penghargaan, yang punya macam-macam. Begitu selesai jabatan, wassalam. Tidak ada lagi masyarakat. Bawahan hanya menghargai, menghormati dia ketika dia menjabat. Setelah itu tidak ada. Jangankan orang lain, bawahan pun belum tentu menghargai, menghormatinya. Karena itu, miskin akhlak, miskin perilaku, miskin keteladanan. Orang tidak melihat keteladanan lagi. Itu problem utama kepemimpinan kita hari ini. Saya kira itu. Baik. Ya, fenomena juga yang menarik di masyarakat pemilih kita Pak Senator, bahwa meskipun mereka minoritas, sedikit angkanya, tapi ada juga masyarakat yang terjebak pada sebuah pilihan tidak memilih, golput. Ini apa penyebabnya? Krisis kepercayaan ke orang-orang yang dicalonkan atau gimana nih Pak Iqbal? Frustasi sosial menjadi sebuah gejala baru. Frustasi terhadap hasil-hasil proses pemilihan, atau bahkan muncul semacam apatisme politik. Itu tonji nanti kalau saya pilih. Suara yang saya berikan kemudian memberi atau tidak memberi hasilnya sama. Ini kemudian memunculkan proses apatisme politik. Di sini muncul hubungan antara yang disebut oleh Pak Sarifuddin Djordi tadi, antara yang dipilih sebagian mengecewakan dengan yang memilih yang kemudian harus menelan pil kekecewaan. Gitu. Ustaz, ini bukan hanya pilkada loh yang akan terjadi di Indonesia. Betul. Pilkada serentak memang sudah usai untuk tahapan pertama. 2017 akan ada guliran pilkada serentak berikutnya dan akan terus bergulir. Itu kalau pilkada, dan itu bukan hanya pilkada, bukan hanya pilpres, bukan hanya pemilihan legislatif. Yang juga sangat fenomenal itu adalah pemilihan kepala desa contohnya. Model ini ada 74.093 desa sekarang di Indonesia.
Dan ini mau tidak mau dalam sirkulasi 4 sampai 6 tahun akan terjadi pemilihan. Berarti ada proses pemilihan terhadap 74.093 pemimpin publik. Ya. Yang dikhawatirkan kalau yang disebut tadi sama Pak Syarifuddin Djordi itu hanya pejabat publik gitu. Bukan pemimpin publik. Kan? Ya. Juga bukan hanya itu. Ada 8.412 kelurahan di Indonesia. Betul. Nggak mungkin tidak ada lurahnya. Ya. Dengan terbukanya Kaltara, Kalimantan Utara, sekarang sudah bukan lagi 33 gubernur, tapi akan menjadi 34 gubernur. Dan yang menarik misalnya bahwa Kalimantan Utara yang baru pertama kali melakukan proses pemilihan gubernur, sudah tiba-tiba dibakar kantor gubernurnya. Yang bakar bukan pejabat. Ya. Yang bakar adalah orang yang kemudian memendam kekecewaan apapun musababnya. Nah, Ustaz, ini ke depan akan terus bergulir proses pemilihan begini. Maka apa yang disebutkan oleh Pak Syarifuddin Djordi tadi tentang pentingnya pemilih yang A, B, C, D, E syaratnya, dan kemudian calon pemimpin yang juga memiliki lebih banyak syarat lagi, ini kemudian memang penting diedukasikan. Apa yang Ustaz sebut pentingnya edukasi politik penting. Nah, ada poin tadi yang sangat menarik dari Pak Syarifuddin Djordi tentang suara seorang profesor dengan suara seorang, mohon maaf, narapidana. Sama ya, Pak Djordi? Kan sama. Ya. Nah, kalau yang disebut adalah representasi one man one vote-nya jalan. Yeah. Kalau yang disebut dengan demokrasi liberal dengan pola seperti itu, maka itu jalanlah. Tapi kita juga sama-sama tahu bahwa proses demokrasi liberal sekarang sedang menghadapi gugatan sangat kuat, bahkan di sumbernya sendiri. Saya pengen ngambil contoh, tadi saya sebut tentang Myanmar ya. Dalam logika kekuasaan ala demokrasi liberal, nggak mungkin Aung San Suu Kyi menang. Kekuasaan junta militer yang ada di Myanmar itu menguasai keseluruhan lini. Satu. Yang kedua, dia mampu melakukan progres pembangunan dalam bentuk 10 tahun yang lalu dia pindahkan pusat negara Myanmar ke sebuah lahan yang dari kosong sama sekali, dan sekarang tempat itu, ibu kota baru negara Myanmar itu memiliki jalanan yang, Pak Syarifuddin, jalur sebelah kirinya dilewati 10 mobil, 10 jalur, sebelah kanannya 10 jalur, dan itu bisa menjadi tempat landasan untuk pesawat. Artinya secara ekonomi pembangunan, kalau hanya karena itu yang dilihat oleh masyarakat, dimensi ekonomi murni, maka pasti Aung San Suu Kyi tidak bisa menang. Yang melakukan jalan dan seterusnya itu pembuatan ibu kota negara baru adalah pemerintahan junta militer sekarang. Tapi apa faktanya? Dengan moralitas yang dibangun selama ini oleh seorang perempuan kurus, bukan langsing tapi kurus, bernama Aung San Suu Kyi, maka yang terjadi partai yang dipimpin perempuan kurus ini, langsing ini tapi penuh dengan moralitas, penuh dengan dedikasi, itu mampu memenangkan 83% suara. Absolut. Tapi ada hal yang menarik. Ketika saya tanya Ketua Senat Myanmar, setelah kemenangan pihak oposisi, apa yang terjadi? Pertama, tidak ada konvoi kemenangan. Yang menang ini meredakan para pemilihnya, kembali ke rumah masing-masing, syukuri apa yang ada, dan tidak usah melakukan, tidak ada euforia kemenangan. Di sisi lain, sang pemegang kekuasaan sekarang, junta militer ini, juga tidak menggunakan palu godam kekuatannya. Apa yang dia lakukan? Tidak berselang lama setelah keluar hasil pemilihan itu, mereka sudah mengatakan selamat kepada pemenang. Yang saya mau bilang begini, Pak Syarifuddin Djordi, pengakuan mereka, sistem pemilu mereka mengcopy paste sistem yang dipakai KPU Indonesia. Hasilnya mereka adalah sebuah pemilu yang aman, sukses, dan damai.
Kalau mereka mengcopy paste pada kita dan mereka bisa melakukan itu dengan aman, sukses dan damai, harusnya kita bisa lebih aman, lebih sukses, lebih damai gitu. Ya. Karena fotokopi ceritanya kita punya kan. Nah ini yang terlihat Ustaz. Ke depan banyak sekali sistem pemilihan. Ada 415 kabupaten di Indonesia. Ada sebanyak 93 kota di Indonesia. Dan semua ini akan ada 7.094 kecamatan di Indonesia. Mulai dari tingkat presiden sampai dengan tingkat kepala desa. Indonesia sekarang menganut sistem pemilihan. Maka persoalan memilih pemimpin bermarwah, termasuk diantaranya yang sangat penting adalah bagaimana para pemilih itu memahami memilih pemimpin bermarwah. Itu penting sekali. Edukasi politik yang Ustaz sebut itu menjadi absolut. Kecuali kalau kita punya alternatif selain demokrasi. Ya. Baik. Kita belakangan ini disuguhkan oleh berbagai media cetak maupun media TV segala macam tentang suguhan-suguhan penyakit-penyakit di elit politik, entah itu korupsi dan sebagainya, dan ini menyakiti hati rakyat. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika muncul apatisme di masyarakat akan pemimpin-pemimpin yang mereka telah percaya ini, apakah penyakit-penyakit ini bisa disembuhkan? Ya, silakan Pak Syarif. Kalau masalah disembuhkan atau tidak, saya kira tergantung bagaimana kita mengusahakannya. Ada masalah besar bangsa ini yang saya lihat dari para pejabat atau bahasa yang umum itu pemimpin kita. Itu adalah mereka itu pandai berkhutbah tentang kebaikan di ruang-ruang publik, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang dikhutbahkan itu. Jadi retorikanya menarik, tetapi hanya berhenti di situ. Dengan gampang berjanji kepada masyarakat, tapi dengan gampang pula dia melupakan apa yang dijanjikan. Pencitraan barangkali ya? Ya, apapun namanya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, dia tuturkan apa dan dia melakukan apa yang dituturkan. Dia mengucapkan A, dia tidak melakukan tindakan E, tapi tindakan A yang dilakukan. Itu menyatu antara apa yang diucapkan dengan apa yang dia lakukan. Sekarang adalah banyak mereka di sana janji ini janji itu, oh nanti kalau saya terpilih ya, nanti saya aspal jalannya. 5 tahun kemudian datang janji lagi, dia belum aspal jalan di situ. Jadi masyarakat kita ini pelupa juga. Jangankan 5 tahun, setengah tahun saja sudah lupa kalau ditipu 5 tahun yang lalu. Ada penipuan gitu ya. Jadi kampanye itu kan sebagian besar menjual gagasan idealnya. Sekarang gagasan itu tidak lagi dijual. Kadang-kadang kampanye itu arena untuk saling tipu menipu. Kesannya begitu banyak janji-janji baik yang muncul, tetapi tidak dilakukan ketika mereka berkuasa. Jadi mengapa masyarakat semakin skeptis atau apatis? Saya kira problem utama dari perilaku para pemimpin kita ini. Jadi ibaratnya begini, mencari perawan di lokasi pelacuran itu sangat susah. Ibarat saat ini mencari politisi yang moralisir, sungguh-sungguh moralis di tengah perpolitikan kita hari ini juga agak sangat berat. Mungkin ada tadi ya anomali-anomali itu di tengah semakin susah kita menemukan orang-orang baik itu di tengah politik kita hari ini. Itu kalau saya melihatnya. Itu yang memunculkan apatisme politik. Betul. Salah satunya itu. Baik. Ya, dan kita masih akan terus berbincang dengan dua narasumber kita, namun kita akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana, program Senator dan Umat akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami dalam program Senator dan Umat bersama Bapak A.M. Iqbal Pariwangi, anggota DPD RI dan MPR RI, dan juga Bapak Dr. Syarifuddin Djordi, alumni UGM dan Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan tema yang kita bahas saat ini adalah memilih pemimpin bermarwah. Ya, kita sudah berulang kali memilih pemimpin. Ya. Berulang kali memilih pemimpin dan berulang kali pula
Allah alam apakah kita kecewa, termasuk orang yang kecewa dengan pilihan kita. Ada apa sebenarnya dengan pemimpin kita? Apa yang mereka hadapi sebenarnya menurut Pak Iqbal sebagai senator nih? Saya kira sampai di sini dulu kita garis bawahi ada hal yang penting dari Pak Syarifuddin Djordi tadi, bahwa kita seharusnya memilih pemimpin, bukan memilih pejabat ya. Kenapa penting memilih pemimpin di Indonesia di seluruh lapisannya? Karena gini, Indonesia ini kaya. Kata seorang penyanyi, apa itu? Tongkat dan batu jadi tanaman. Kiasan iktibar yang sangat kuat. Nah, ada banyak harapan ke depan, tapi juga ada banyak tantangan. Kalau kita secara berimbang melihat misalnya begini, kita ambil satu bagian sajalah, bagaimana penguasaan sumber-sumber energi di Indonesia. Faktanya pertama, ada 250 juta penduduk Indonesia dan sepertiga di antaranya 82 juta rakyat kita itu belum mengenal listrik loh, Stas. Belum tersentuh oleh listrik. Jadi mereka tidak memungkinkan menonton umat TV karena listrik saja belum punya gitu. Kemudian ada sebanyak 124 juta rakyat Indonesia menurut data 2013-2014 yang masih menggunakan kayu bakar. Kayu bakar ini, Ustaz. Jangankan pakai gas, minyak tanah saja mereka tidak. Nah, kondisi masyarakat kita yang 82 juta belum kenal listrik, 124 juta masih menggunakan kayu bakar. Pada saat yang sama, coba kita lihat data tentang penguasaan energi di Indonesia. Siapa menguasai energi di Indonesia? Bukan orang Indonesia. Chevron misalnya dari Amerika Serikat itu memproduksi 35% dari produksi minyak Indonesia. Sepertiganya, Ustaz. Total yang berasal dari Perancis itu memasuk 80% gas pada kilang gas di Kalimantan Timur. Ini untuk menyebut beberapa contoh. Exxon Mobil misalnya itu bersama Pertamina menggarap 1,8 miliar barel minyak dari 4,8 miliar kaki kubik gas kita. Jadi siapa yang menguasai energi di Indonesia sekarang ini adalah bukan kita. Siapa yang menderita dan tidak memiliki listrik sepertiga adalah kita. Sepertiga rakyat kita mengalami itu. Separuh rakyat kita itu masih menggunakan kayu bakar. Nah, posisinya kan berarti penting sekali pemimpin yang mampu melihat kebutuhan Indonesia, kebutuhan kita Indonesia di satu sisi, dan jangan menggadaikan Indonesia kepada pihak lain di sisi lain yang lain. Karena semakin banyak negara ini digadaikan kepada pihak lain, maka yang terjadi adalah semakin kecil kemungkinan masyarakat umat kita untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Data tidak bisa begitu saja terhafal. Saya tambahkan, apa efek dari kondisi lemahnya penguasaan kita di situ? Per hari ini, Pak Syarifuddin Djordi, Ustaz yang insya Allah bersih, saya, semua pemirsa umat TV dan 250 juta penduduk di seluruh Indonesia, termasuk 210 juta diantaranya beragama Islam, per hari ini semua punya utang 7 juta rupiah per orang. Kita mungkin bisa merasa, lega mas saya ini bersih-bersih mas saya, tapi ternyata kita semua memiliki utang 7 juta rupiah. Kalau kemudian kepemimpinan di negara ini adalah kepemimpinan atau pemimpin negara ini tidak berorientasi pada istilahnya berdikari secara ekonomi, maka yang terjadi adalah terus-menerus penggadaian secara berkelanjutan negara. Ini urgen, ini penting sekali, Ustaz. Per 2010 saja misalnya itu sudah kita punya utang sudah 1.727 triliun rupiah. Jadi kapan mau dibayar? Dan kemudian tahun itu 2010
Apa yang terjadi kemudian 5 tahun kemudian? Kita punya sudah meningkat 3 kali lipat utang itu. Dia sudah menjadi 4.000 triliun. Betul, data terbaru. Ya, ini kan hanya dalam rentang 5 tahun ya. Dari 1.700 menjadi 4.000, ini hampir 3 kali lipat. Betul. Yang jelas lebih dari 2 kali lipat peningkatannya. Ya. Dan ini persoalan utang. Saya khawatir bahwa sebenarnya susah berbicara tentang kepemimpinan kalau yang kita bicarakan adalah utang ke utang. Ya, ya. Karena kalau dalam risalah, seorang tidak bisa merdeka selama masih memiliki utang. Betul. Dan seorang yang tidak merdeka, pada dasarnya memang sulit untuk menjadi pemimpin. Menjadi pemilih masih mungkin. Ya. Tapi menjadi pemimpin ini kemudian sangat saja. Itu kira-kira gambaran sederhana yang membuat penting sekali keterpilihan pemimpin yang bermarwah. Tapi bukan pemimpin yang kemudian meng-SMS untuk minta pulsa ya, bukan pemimpin dengan pola tante minta pulsa gitu. Bukan pemimpin yang berpola om minta saham gitu. Papa minta saham tidak bisa, karena ada siapa yang pernah menyebut bahwa jangan sampai nanti berubah juga menjadi kemudian kakek minta saham, ponakan minta saham dan berkelanjutan. Iya. Baik. Barangkali ada yang ditambahkan dari Pak Syarifuddin terhadap tentang kondisi pemimpin kita dan yang mereka hadapi saat ini. Ya, yang saya sambung dari yang terakhir dari Pak Iqbal tadi, warisan hutang dari pemerintahan SBY itu kalau tidak salah sekitar 3.000 triliun, kurang lebih. Kalau data Pak Iqbal per tahun 2010 dengan hutang 1.200 sekian triliun, kita sudah punya hutang per individu 7 juta. Bagaimana kalau itu melipat menjadi 4.300 triliun per November 2015 ini? Per November 2015 kita punya hutang 4.300 triliun. Artinya Pak Jokowi menjadi presiden dan 1 tahun terakhir lebih itu sudah berhutang kira-kira 1.300 triliun. Nah, sekarang ada rencana penjadwalan ulang hutang bangsa karena APBN itu dianggap defisit, tidak mencukupi dari penerimaan negara dari pajak, sektor energi dan segala macam. Maka kekurangan APBN kita itu ditutupi dengan berhutang. Nah, kalau sudah berlipat ganda begitu, saya tidak tahu berapa juta itu, Pak Iqbal. Nanti Pak Iqbal yang hitung itu. Kita tunggu hasilnya berapa itu. Karena hutang kita kan, tadi kan 1.200 triliun, Pak. Sekarang 4.300. Saya baca koran waktu saya ke Jakarta kemarin, akhir November. Itu sudah ada rilis berapa total hutang bangsa ini per November kemarin. Nah, ini saya kira kita ini ternyata tergantung sepenuhnya kepada asing. Kalau logika itu kan kita tergantung kepada asing, negara yang tergantung kepada orang lain, bangsa yang tergantung kepada orang lain, organisasi kalau di organisasi tergantung pada orang lain, atau komunitas apapun pasti dia tidak bebas melakukan apapun. Dia memiliki semacam hutang budi lah kepada orang yang memberikan semacam dukungan pembiayaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan seterusnya. Jadi kalau bangsa kita hari ini kita berbicara tentang kemandirian pada sektor ekonomi, segala macam budaya, politik, saya kira ini masih menjadi masalah kalau kita masih mengagendakan jadwal hutang terus-menerus. Jadi kapan kita mandirinya kalau berhutang terus? Jadi Pak SBY berkuasa kurang lebih sekitar lebih dari 1.000 triliun, ini baru setahun. Bagaimana kalau 5 tahun? Berarti akan lebih banyak lagi beban hutang negara, dan ini jatuh temponya bukan 5 tahun ke depan, tapi 1 generasi. Itu anak-anak kita sekarang yang sedang SMP, SMA itu akan menjadi generasi bayar hutang. Jadi kan jatuh tempo ketika mereka saatnya berkuasa. Mereka ini sudah tidak ada lagi tanggung jawabnya, tetapi menikmati apa yang dilakukan saat ini, tapi yang menanggung bebannya adalah anak-anak kita nanti, anak-anak muda yang saat ini sedang remaja, sedang kuliah, sedang SMP, SMA itu. Saya kira ini masalah bersama kita bangsa. Nah, kembali kepada konteks kepemimpinan. Kita ini adalah bangsa besar, penduduk muslimnya kurang lebih 88%, tapi kita gagal memilih orang-orang terbaik di negeri ini, di daerah atau dimanapun, yang sungguh-sungguh
melaksanakan fungsi kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip moral umum. Kita tidak usah bicara agama yang secara eksklusif ya. Agama itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kemanusiaan, dia akan diterima oleh semua orang. Jadi tugas kita bagaimana menerjemahkan pesan-pesan Islam ke dalam konsep-konsep kemanusiaan, konsep-konsep kepemimpinan yang itu bisa diterima semua orang. Dan ini saya kira tugas besar dari organisasi-organisasi Islam. Baik NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, Persis, dan lain-lain itu, ini punya tugas. Jangan juga ormas-ormas ini bermain politik juga ketika memilih pemimpin gitu. Artinya sekarang kan ini ormas-ormas kita juga itu sudah membawa praktek politik dalam memilih pimpinan kan, jadi ada rivalitas dengan berbagai macam, oh nanti pilih saya ya, nanti tiketnya saya tanggung ya, ini kan repot ini. Padahal ini mau bagaimana umat mau dibawa gitu. Nah ini saya kira pesan besarnya, virus ini sudah tidak lagi berhenti pada praktek politik, sudah menyebar kemana-mana. Nah ini bagaimana segera kita siuman itu bagaimana Pak Iqbal? Ya siuman sadar. Jangan terlena dengan apa yang kita hadapi hari ini. Ini kan masalahnya kita terlalu terlena dengan modernitas, dengan ya kapitalisme yang berkembang luas. Sekarang pun agama menjadi arena dan ruang untuk diperdagangkan. Ada komoditas. Komoditas itu ya menjadi barang yang diperdagangkan. Nah, ini saya kira harus diamputasi hal-hal ini supaya menjadi lebih baik ke depan. Nah, Pak Iqbal nanti tugasnya kita beri tugas kan belum merumuskan itu. Ya, saya kira itu. Ada juga hal yang menarik nih, Pak Syarif, fenomena yang belakangan ini juga turut mewarnai kancah perpolitikan nih. Banyak kalangan public figure, artis-artis yang juga berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Ini menurut Pak Syarif sendiri gimana? Sekarang ini bangsa Indonesia itu kan siapa yang sering tampil itu yang diidolakan. Siapa popularitas. Yang populer ya. Bahasa yang yang popularitas. Siapa yang paling populer? Ya, ukuran populer itu siapa yang sering dia lihat di TV, sering tampil panggung, apapun panggung, panggung TV ke panggung koran ke panggung orasi ke macam-macam. Siapa yang sering muncul di situ, maka itu yang menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat mengukur situ. Jadi saya kira kalau menjadi pemimpin memang perlu itu ya saat ini ya. Tapi jangan hanya itu. Oh iya betul. Masalahnya masyarakat kita ini, misalnya artis tadi ya, artis-artis kita ini kan belum terlalu matang dalam urusan politik, karena popularitasnya hebat, maka kemudian dia terpilih. Jadi karena rakyat kita itu ya rakyat itu tadi, ya rakyat yang sudah terbius oleh pencitraan yang luar biasa ini. Tapi Pak Syarif, yang menarik itu bahwa Arnold Schwarzenegger pernah gubernur salah satu di negara bagian di Amerika kan, itu artis. Tapi yang bagus karena civil society-nya kuat gitu kan. Jadi meskipun dia lebih banyak pengalamannya di dunia acting laga dan bukan di dunia kepemimpinan, tetapi karena masyarakat madaninya kalau boleh disebut seperti itu, civil society-nya kuat, maka kemudian negara bagian yang dia pimpin itu tetap saja kemudian berkemajuan bangsa. Gimana itu Pak Syarif? Ya, kalau di negara-negara maju seperti itu kan sudah mungkin dia punya semacam pengalaman yang kuat. Kita ini civil society kita ini adalah bukan civil society yang sungguh-sungguh mandiri, mungkin ada. Dia kalau kita bagi ada civil society, ada political society, ada economic society. Nah, sekarang ini yang menguasai ruang publik dan ruang politik kita adalah economic society. Mereka yang secara kapital kuat. Sehingga ini dikooptasi, dikuasai oleh kelompok ini. Sekarang kita cek sejumlah kepala daerah yang terpilih ini. Berapa jumlah mereka yang asal usulnya pedagang yang terpilih? Kan bisa nanti mungkin saya kira harus ada kajian menarik nanti. Berapa di antara mereka yang asal usulnya pedagang? Nah, kekuatan civil society kita ini adalah kekuatan civil society yang sangat lemah. Saya kira di Indonesia ini ya. Karena belum terlalu kuat. Ada kelompok-kelompok civil society, tetapi mereka tidak terlalu mampu mengimbangi gerakan dari dua kelompok ini, political society dan economic society. Ini saya kira problem. Kalau tadi di masyarakat maju itu kan sudah hebat di sisi itu. Kita belum terlalu kuat. Misalnya kalau apakah Muhammadiyah, apakah NU, apakah Wahda Islamiyah, apakah Persis, apakah yang lain-lain itu adalah kekuatan civil society, masih menjadi pertanyaan hari ini.
Mereka betul punya sekolah dan mandiri, iya. Tapi sekolah itu masih tergantung kepada political society. Ada regulasi, ada dosen, ada guru yang di drop. Jadi kalau ditarik bisa lumpuh misalnya kalau banyak. Jadi dia tidak sungguh-sungguh mandiri gitu, dalam posisi. Oh, boleh jadi sebagian ormas kita itu masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bagaimana mau mandiri, Pak Iqbal? Iya. Kalau saya lihatnya itu. Iya. Baik. Iya, pemirsa, semakin menarik apa yang kita sedang bahas di malam hari ini, tapi sayang sekali Pak Iqbal dan Pak Syarif waktu kita sangat terbatas. Kita harus akhiri. Mungkin sebelum diakhiri, sebelum dari Pak Iqbal dulu ada statement closingnya, silakan. Civil society kita, kata Pak Syarifuddin Djordi, masih lemah. Ya. Sementara praktik demokrasi di berbagai negara lain itu menunjukkan bahwa seharusnya civil society itu lebih kuat malah dibandingkan dengan government society-nya gitu kan, pemerintahan. Ya. Nah, bagaimana untuk penguatan civil society di Indonesia? Setidaknya ada 2 komponen strategis untuk itu. Justru yang pertama adalah ormas-ormas, terutama ormas keagamaan yang memang dipondasi oleh nilai-nilai yang kuat. Satu. Yang kedua itu adalah kampus, masyarakat terdidik. Masalahnya adalah kalau yang menghadapi atau yang menjalani proses apatisme politik justru dari situ. Gitu. Ya. Justru itu akan menjadi masalah besar dalam penguatan civil society kalau justru apatisme politik munculnya dari 2 sumber utama dari civil society. Ya. Pak Syarif, statement closing. Ya, pertama saya kira kita harus melakukan apa yang disebut di awal tadi tentang pendidikan politik yang masif, bahasa sekarang yang masif, sistematis, dan apa itu secara sungguh-sungguh dan serius, bukan basa-basi. Ya. Jangan lagi, ini kan kita sering kali buat seremoni kegiatan, tapi tidak mengakar. Sekarang harus sungguh-sungguh dan serius. Kalau mau kita merubah bangsa di masa depan dan menemukan pemimpin yang terbaik yang memimpin kita. Yang kedua, saya kira pemimpin kita ini mereka harus sungguh-sungguh menjalankan fungsi kepemimpinannya agar tugas dan amanah, ini amanah itu dimintai pertanggungjawaban, dan karena ada pertanggungjawaban tentang tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dia harus sadar bahwa proses kehidupan ini tidak panjang, berkuasa paling lama mungkin 10 tahun, setelah itu selesai. Dalam 10 tahun itu apa yang terbaik yang bisa diberikan kepada bangsa dan masyarakat, lakukan yang terbaik. Lupakan kelompok untuk sementara dan ingat tugas dan amanah itu sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada masyarakat yang dipimpin. Terima kasih. Izin saya nambah dikit. Jangan hanya memilih seseorang, tapi kawal juga kalau sudah terpilih. Betul. Baik, sebuah statement closing yang sangat menarik dari kedua narasumber kita. Terima kasih Pak Syarif atas waktunya, mudah-mudahan bersua kembali, dan pemirsa Sama TV, kita akan kembali bersua dengan program Senator dan Umat bersama Pak Iqbal Pariwangi dalam segmen berikutnya tentunya dengan narasumber yang berbeda. Sekali lagi terima kasih Pak Syarif dan juga Pak Iqbal, mudah-mudahan bersua kembali di lain kesempatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Sama TV yang sudah ikut menyaksikan acara kami di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.